Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran IPS kelas 7 dalam materi letak dan luas Indonesia bersama Ibu Dwi. Sebelum mulai mempelajari letak dan luas Indonesia, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Untuk mempermudah informasi yang kita temui di dalam peta, maka kita harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada di dalam peta. Adapun komponen penyusun peta adalah judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, peta Indonesia. Maka, isi dari peta tersebut adalah wilayah Indonesia. Yang berikutnya adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Skala peta ada dua jenis, yaitu skala angka dan skala garis. Pada peta ini, skala ditunjukkan pada arah panah. Bagaimana cara membaca skala? Angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1 berbanding 5 juta. Ini berarti setiap 1 cm pada peta mewakili 5 km pada keadaan sebenarnya. Demikian juga dengan skala garis atau grafis. Jika digambarkan 1 cm dan di bawahnya 5 km, maka artinya 1 cm pada peta mewakili 5 km pada jarak sebenarnya. Komponen peta yang ketiga adalah orientasi utara. Gambar yang dilingkari pada peta adalah contoh orientasi utara yang biasa digunakan. Selain gambar tersebut, gambar-gambar ini juga sering digunakan pada peta untuk orientasi utara. Yang keempat adalah simbol peta. Ada beberapa jenis simbol pada peta, yaitu simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol pada peta adalah tanda khusus yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan dari simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing simbol. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar, gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tersebut karena ada aturan pada perpetaan. Misalnya warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objek yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah garis ordinat atau garis hayal pada peta yang berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik lokasi atau wilayah yang dipetakan. Komponen yang keenam adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Selanjutnya adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan pada objek yang ada atau muncul pada muka peta. Komponen peta yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta.
Setelah kita mengetahui tentang peta, yang berikutnya kita akan bahas tentang letak dan luas Indonesia. Sebuah tempat dapat diketahui letaknya berdasarkan letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Letak astronomis adalah letak sebuah wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Adapun letak astronomis Indonesia yaitu pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Karena letaknya tersebut, maka Indonesia termasuk dalam wilayah tropis dan memiliki 3 daerah waktu. Yang kedua adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak sebuah tempat berdasarkan kenyataan di permukaan bumi atau wilayah lain yang lebih luas yang ada di sekitarnya. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Kapal-kapal dagang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara lain melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Yang terakhir adalah letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu tempat berdasarkan struktur batuan yang ada di dalam bumi. Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologis ini adalah beragamnya potensi sumber daya energi dan mineral. Kemudian kita beralih ke luas Indonesia. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi Geospasial menyebut bahwa wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairannya seluas 3.257.483 km persegi. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Jika dibandingkan dengan negara lain, maka luas wilayah Indonesia kurang lebih sama dengan benua Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat dan Australia. Demikianlah penjelasan tentang letak dan luas Indonesia. Apakah kalian sudah memahami materi yang disampaikan? Jika sudah, kalian dapat menuliskan letak dan luas Indonesia pada kolom komentar video ini. Namun, jika masih ada yang belum kalian pahami, kalian dapat bertanya kepada guru ataupun berdiskusi dengan teman-teman kalian. Sekian penjelasan tentang letak dan luas Indonesia. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.